أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. Waqala al-Imamu Ahmad, sementara kalau berkata Imam Ahmad, Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Waqi', Hadatsana telah menyebutkan kepada kami Israil dari Suwair bin Abi Fakhitah, ngan nabihi dari bapaknya, ngan Ali dari Ali. Qala berkata Ali, kana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam yuhibbu hadhihi surata. Rasulullah mencintai surat ini, maksudnya adalah Sabbihisma rabbikal a'la. Cuma hanya saja Imam Ahmad meriwayatkan hadis ini secara munfarid. Artinya munfarid, ulama-ulama hadis tidak ikut meriwayatkan di dalam riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Bukhari tidak, Muslim tidak, Abu Dawud tidak, Tirmidzi tidak, Ibnu Majah tidak. Cuma hanya saja yang meriwayatkan yaitu Bukhari, di mana di dalam hadis di Bukhari yaitu Imam Ahmad, di mana Imam Ahmad menyebutkan bahwa Rasulullah sangat mencintai surat Sabbihisma rabbikal a'la. Dan berikutnya, wasabita fi sahihaini, dan telah ditetapkan di dalam dua sahih, maksudnya Bukhari dan Muslim. Sekarang kalau kita melihat periwayatan di kitab Bukhari dan Muslim, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya Rasulullah, qala berkata Rasulullah li Mu'ad, yaitu kepada Mu'ad bin Jabal. Suatu kali Rasulullah berkata kepada Mu'ad bin Jabal dengan perkataannya, halla shallaita bisabhismi rabbikal a'la wa syamsi wad duhaha wal laili idza yaghsha. Kata Rasulullah kepada Mu'ad bin Jabal, ya Mu'ad, mengapa tidak engkau baca saja di dalam salatmu itu, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian wa syamsi wad duha wal laili idza yaghsha. Ini menunjukkan keutamaan surat yang sedang kita bicarakan, yaitu surat Al-A'la. Sampai Rasulullah berpesan kepada kemudian Mu'ad bin Jabal di kitab Bukhari dan Muslim, yaitu tidakkah kamu baca saja di dalam salatmu, yaitu surat Sabbihisma rabbikal a'la. Makanya surat ini cukup populer di kalangan kaum muslimin, di mana di masjid-masjid sering dibaca, yaitu pada bilangan sholat wajib, ataupun yang lebih sering yaitu pada bilangan sholat Jumat. Nanti karena ada hadis yang menyebutkan terkait permasalahan itu. Ini yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sementara berikutnya adalah, ini belum masuk ke tafsirnya, hanya menyebutkan beberapa hal atau yang melatar belakangi atau beberapa fadilah-fadilah, keutamaan-keutamaan atau hadis-hadis Nabi yang membicarakan masalah keutamaan surat Al-A'la. Itu sebagai pembuka sebelum membicarakan masalah tafsir surat Al-A'la. Kemudian berkata Imam Ahmad telah menyebutkan kepada kami Sufyan dari Ibrahim dari Muhammad bin Muntashir dari bapaknya, dari Habib bin Salim dari bapaknya, dari Nu'man bin Bashir, ana Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, sungguhnya Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, qara'a, dia Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam membaca di dalam dua hari raya. Maksud dua hari raya di sini adalah yaitu Idul Adha sambil Idul Fitri, di mana Rasulullah membaca firman Allah, Sabbihisma rabbikal a'la. Dan yang berikutnya adalah wa hal ataka haditsul ghasiyah, yang kemarin kita bicarakan. Makanya kadang-kadang sampean mendapati naik lagi posisi Idul Fitri atau Idul Adha, imam yang sering membaca
Sabbihisma rabbikal a'la, dan surat hal ataka hadithul ghasiyah. Kan sering ngono-ngono sampean mendapati itu. Wa in wafaqa yaumal jum'ati, dan tatkala hari raya itu bertepatan dengan hari Jumat. Kan kadang-kadang kita mendapati di mana kemudian hari raya Idul Fitri ataupun Idul Adha hari Jumat. Kadang-kadang kita dapati seperti itu, sebagaimana beberapa tahun yang lalu kita mendapati hari raya pas hari Jumat, pada hari Jumat juga hari raya. Maka tatkala seperti itu, qara'ahuma jami'a, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca dua-duanya. Dua-duanya di sini maksudnya adalah di Idul Fitri ia membaca Sabbihisma rabbikal a'la, kemudian hal ataka hadithul ghasiyah. Nanti di sholat Jumat dia juga Rasulullah membaca yang demikian itu, sekalipun nanti ada perbedaan perselisihan ulama apakah perlu mengadakan sholat Jumat tatkala hari raya Idul Fitri atau Idul Adha bertepatan dengan hari Jumat. Pendapat terbagi menjadi dua. Salah satu menyebutkan tidak perlu sholat Jumat, tapi ingat ya, tidak perlu sholat Jumat ini berarti tetap sholat duhur. Aja terus orang sholat Jumat juga sholat berjamaah sama di masjid biasa, cuma tidak sholat Jumat kayak gitu. Seringnya Jumatan. Nah, pendapat yang kedua Jumatan. Kalau saya pribadi, ini kalau pribadi berarti sampean boleh berbeda. Saya mengikuti pendapat kalau hari Jumat bertepatan dengan hari Idul Fitri, saya ambil pendapat di mana saya yang tidak mengikuti sholat Jumat, artinya sholat duhur seperti biasa. Itu seperti itu. Jika kemudian yaitu hari raya bertepatan dengan hari Jumat, sebagaimana beberapa tahun yang lalu. Mulanya kan dulu saya pernah mendapati nang masjid pas Idul Adha lagi pada ngurmati daging, sementara kemudian hari raya bertepatan dengan hari Jumat. Sidangnya pas begitu seperti itu, masuk waktu sholat duhur, jamaah terbagi menjadi dua. Sebagian tetap ngurusi daging baik, sebagian terus tetap sholat Jumat. Karena memang terbagi menjadi dua seperti itu. Nah, kalau seperti itu memang ya tergantung pihak takmir atau mungkin pihak tokoh agama. Nek memang men ora pada, pokoknya di masjid ini tidak sholat Jumat misal, atau ambil pendapat yang kedua, men aja beda-beda itu. Kalau saya berpikir bahwa kenapa kemudian saya mengambil yaitu yang tidak sholat Jumat, karena seakan-akan Allah itu maha mengetahui pas posisi itu hari Idul Fitri dan Idul Adha, biasanya kaum muslimin sedang sibuk, terutama nek Idul Adha lagi bungkusi neteki, nek sandene sampai nggak sholat Jumat dadak adus, dadak wisuh, kan seperti itu ya. Artinya Allah itu mengetahui lah apa yang kemudian menyibukkan Anda sampai-sampai kemudian Anda itu diberi keluasan yang seperti itu. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Berarti kalau seandainya di dalam hadis ini menunjukkan dalil di mana kudu sholat Jumat. Kalau ini dalil yang menunjukkan sholat Jumat. Jadi sekalipun kemudian bertepatan dengan hari Idul Fitri. Tapi ingat, hadis ini hanya diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah hal itu. Dan berikutnya, hakadha, ini hadis ini waqa'a fi musnad al-Imam Ahmad. Hadis ini disebutkan di dalam musnad Imam Ahmad. Hadis tadi kinang kumpulan hadis musnad Imam Ahmad. Isnadu yaitu hadal hadis, sanad hadis ini, yaitu sanad hadis ini telah meriwayatkan Muslim di dalam sahihnya, Abu Dawud, Tirmidzi, Nasa'i min hadis, yaitu dari Awanah, dari Jari dan Syu'bah. Kemudian Ibrahim Muhammad bin Muntasir dari bapaknya dari Habib bin Salim, tetapi nang kono anak tokoh sing jenengane Habib bin Muslim, dan Habib bin Muslim tidak dikenal bahwasannya dia meriwayatkan hadis dari bapaknya. Makanya kemudian oleh beberapa kalangan hadis ini memiliki cacat sanad, di antaranya karena ada seorang yang bernama Habib bin Salim, karena beliau
tidak dikenal oleh ulama-ulama hadis meriwayatkan hadis dari bapaknya. Alasannya seperti itu. Wallahu a'lam bishawab terkait masalah itu. Kemudian berikutnya bawahnya. Kayaknya ngantuk banget ya bisa awan Yesus. Iya dong. Ngopi ya. Berikutnya telah meriwayatkan yaitu dari Ibnu Majah, dari Muhammad bin Sobah, dari Sufyan ibn Uyainah, dari Ibrahim bin Muntasir, dari bapaknya dari Habib bin Salim dari Nu'man, sebagaimana telah disebutkan tadi. Sebagaimana telah meriwayatkan Al-Jama'atu dan juga meriwayatkan Al-Jama'atu. Al-Jama'atu maksudnya adalah para ulama-ulama hadis, Bukhari, Muslim, Ibnu Majah, Tirmidzi, dan yang terakhir kalau seandainya bentuknya kalimat jamaah, semua ulama hadis termasuk dari 6, yaitu perawi hadis yang terkenal, ditambah yaitu Imam Ahmad, jadi ini 7. Bukhari, Muslim, Tirmidzi, Ibnu Majah, kemudian Nasai, kemudian Abu Dawud 6, ketambahan 7 Ahmad. Nek kemudian dalam istilah bahasa hadis al-jama'atu, berarti semua ulama hadis meriwayatkan hadis itu. Maksudnya seperti itu. Tidak ada yang tidak meriwayatkan. Waalaikumsalam. Kemudian berikutnya. Wallahu a'lam, hanya Allah yang lebih mengetahui. Sementara kalau menurut lafadz Muslim dan dalam ahlu sunan, maksudnya dalam kitab-kitab sunnah atau dalam kitab-kitab hadis, karena adalah Rasulullah yagra'u filni daini wa yaumal jum'ati, itu dalam lafadz Muslim dan kitab-kitab hadis yang lain, Rasulullah membaca di Idul Adha kami Idul Fitri dan juga hari Jumat adalah suratnya Sabihisma Rabbikal A'la, hal ataka hadisul Hosiyah. Berarti ini banyak diriwayatkan oleh ulama-ulama hadis. Mulanya sampai nek dina Jumat nuju-nuju ketemu imam yang sering membaca 2 surat ini. Landasan dalilnya adalah hadis ini. Mulanya kadang-kadang mereka nemoni imam nek nang dina Jumat macane Sabihisma Rabbikal A'la. Kami hal ataka hadisul Hosiyah. Warubbama, dan terkadang Rasulullah apabila kemudian berkumpul antara hari raya dengan hari Jumat, maka Rasulullah membaca di keduanya sebagaimana periwayatan yang tadi. Jadi nek pas bertepatan dengan dina Jumat badane, maka Rasulullah membaca Sabihisma Rabbikal A'la dan hal ataka hadisul Hosiyah di sholat Idul Fitri dan juga di sholat Jumat, di dua-duanya. Artinya apa? Kalau suatu saat sampai mendapati seperti itu, sampai membaca yaitu surat itu mendapat tambahan sunnah. Berarti sunnahnya apa? Ngetutna dawena Nabi tatkala pada posisi sholat itu membaca surat yang dibaca oleh Nabi. Tambahan pahalanya seperti itu. Artinya kalau suatu saat orang membaca surat yang lainnya boleh, hukum sholatnya sah, tapi tidak mendapat pahala sunnah. Mengikuti sunnah Rasulullah tatkala sholat Id atau sholat Jumat membaca Sabihisma Rabbikal A'la. Imam berarti next dari membaca itu pahala sunnahnya dapat dibandingkan membaca ayat yang lain.